Halo, malam ini kita tidak pergi jauh. Kita hanya pulang ke cerita yang dulu pernah menemanimu. Tutup matamu dan biarkan Nusantara bercerita di suatu tempat di jantung Sumatera Selatan, di tanah yang disebut Semidang. Ada kampung yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang mengalir pelan seperti orang tua yang sedang berpikir. Malam di sana berbeda dengan malam di kota. Tidak ada lampu yang menyilaukan, hanya bintang-bintang yang terlalu banyak untuk dihitung, dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari balik ilalang. Di salah satu sudut kampung itu, bayangkanlah seorang nenek tua duduk di beranda rumah panggungnya. Api kecil dari pelita minyak kelapa bergerak-gerak ditiup angin malam. Ia mengibas-ngibaskan kipas anyaman bambunya perlahan dan mulai bercerita. Dengarlah nak, malam ini nenek akan ceritakan tentang seorang lelaki yang lidahnya bisa mengubah dunia. Bukan karena ia seorang dewa, bukan karena ia seorang raja, tapi karena ia pernah patah hati dan memilih untuk bangkit dengan cara yang tak pernah diduga siapapun. Malam ini kita ikut bersamanya. Kita ikut dalam perjalanan Pangeran Serunting yang kelak dunia akan mengenalnya sebagai si pahit lidah. Dan jika cerita seperti ini terasa seperti pulang ke rumah bagimu, pertimbangkan untuk menekan tombol subscribe agar setiap malam ada dongeng baru dari Nusantara yang menantimu. Jauh sebelum nama itu terkenal ke seluruh penjuru tanah, Serunting hanyalah seorang pangeran yang jatuh cinta. Ia adalah putra dari darah bangsawan Semidang, tegap, terpandang, terbiasa dikelilingi hormat. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa ia kendalikan, hatinya sendiri. Karena dari sekian banyak perempuan yang datang dari keluarga terpandang, dari sekian banyak yang ditawarkan untuknya, ia memilih Siti. Seorang perempuan biasa, bukan dari kalangan istana, bukan dari silsilah yang bisa dibanggakan di hadapan para tetua. Tapi Siti punya sesuatu yang tidak dimiliki siapapun. Ketenangan. Cara ia berjalan, cara ia berbicara, seolah ia tahu bahwa hidup tidak perlu tergesa-gesa. Dan Serunting, yang seluruh hidupnya penuh dengan tuntutan dan ekspektasi, merasa ada sesuatu yang beristirahat di dalam dadanya setiap kali berada di dekat perempuan itu. Mereka pun menikah, dan Siti dibawa tinggal di istana. Tapi dinding istana yang megah tidak selalu bisa menjadi rumah bagi semua hati. Mungkin kamu pernah merasakan ini, punya semua yang diinginkan orang lain, tapi tetap ada sesuatu yang terasa kosong di dalam dada. Begitulah Siti. Setiap pagi ia membuka jendela kamarnya dan menatap ke arah hutan di kejauhan. Di balik sana, ada sebuah desa kecil, tempat seorang adik laki-lakinya tinggal sendirian. Arya Tebing. Sejak ayah dan ibu mereka pergi, Arya hanya punya lahan warisan dan tanah yang harus ia jaga seorang diri. Siti bisa merasakan kerinduan itu seperti batu kecil yang terus ia bawa di dalam kantong bajunya kemanapun ia pergi. Tidak berat, tapi selalu ada. Serunting akhirnya memperhatikan. Bukan karena Siti mengatakannya, perempuan itu tidak pernah mengeluh. Tapi ada cara tertentu, matanya menerawang saat makan malam. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab pertanyaan sederhana. Ada yang tidak hadir, meski tubuhnya ada di sana. Adinda, akhir-akhir ini kamu sering terlihat jauh. Ceritakanlah kepada Kakanda. Dan Siti akhirnya bercerita tentang Arya, tentang desa, tentang tanah warisan yang dijaga sendirian itu. Kadang cinta yang paling dalam justru terlihat dari hal yang paling kecil.
dari satu nama yang disebut perlahan di malam hari. Tidak ada yang tahu bahwa kunjungan itu akan menjadi awal dari segalanya. Serunting dan Siti pergi ke desa menemui Arya Tebing. Jalan setapak di antara pohon-pohon besar, berbau tanah yang lembab setelah hujan sore. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah sederhana dengan atap daun yang sedikit keropos. Tapi halaman depannya bersih, tersapu dengan telaten setiap pagi. Arya menyambut mereka dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Mereka menawarkan Arya untuk ikut tinggal di istana. Tidak perlu lagi bekerja keras di bawah matahari. Tidak perlu lagi tidur sendirian mendengar suara hutan di malam hari. Tapi Arya menggeleng. "Maaf Kak, aku lebih suka di sini mengurus lahan peninggalan orang tua kita, bukan karena Arya tidak bersyukur, bukan karena ia tidak mencintai kakaknya. Ada sesuatu dalam tanah itu yang terasa seperti dekapan, seperti orang tua yang masih ada, meski sudah pergi." Mereka lalu menuju lahan belakang rumah, luas dan hijau, berbau rumput segar. Serunting mengusulkan agar sebatang pohon ditancapkan sebagai pembatas, agar jelas mana bagian Siti, mana bagian Arya. Tarik napas pelan, dan kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Diam-diam, tanpa disadari siapapun yang ada di desa itu, sesuatu mulai tumbuh dari batang pohon pembatas yang ditancapkan. Di tengah lahan tumbuh jamur, bukan jamur biasa. Jamur berwarna keemasan, berkilap seperti logam yang baru digosok, tumbuh subur di sisi yang menghadap lahan milik Arya Tebing. Di sisi yang mengarah ke lahan Siti, hanya jamur biasa, pucat, kecil, tidak istimewa. Arya tidak tahu harus merasa apa pada awalnya. Ia hanya berdiri di depan jamur-jamur itu, jarinya menyentuh satu di antaranya, dingin dan halus, seperti koin perak. Lalu pagi berikutnya ia datang lagi. Masih ada, bahkan lebih banyak. Perlahan, ia mulai memanen, menjualnya di pasar. Kehidupannya yang tadinya pas-pasan mulai berubah. Ada beras yang cukup, ada pakaian yang tidak lagi tambalan, ada tabungan kecil yang ia sembunyikan di bawah tikar. Bukan karena serakah, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa aman. Dan di balik setiap berkah yang datang tanpa diminta, selalu ada yang iri, meski kita tidak pernah mau mengakuinya. Ada satu momen dalam kisah ini yang tidak pernah dilupakan siapapun yang mendengarnya. Serunting diam-diam mengikuti Arya ke kebun di pagi yang berkabut. Tanah basah oleh embun, dan langkah Serunting pelan tapi penuh sesuatu yang tidak bisa dinamai. Bukan kemarahan, belum, tapi sudah lebih dari sekadar penasaran. Ketika Arya membungkuk hendak memetik jamur emas itu, ia mendongak dan terkejut. Serunting sudah berdiri di sana, berdiri di antara kabut pagi dengan wajah yang sulit dibaca. "Ternyata selama ini kau mencurangiku, Arya Tebing." Arya berdiri tegak. Tangannya mengepal pelan di sisi tubuhnya. "Apa maksud Kakanda? Untuk apa aku melakukannya? Jika Kakanda menginginkan jamur ini, aku bisa memberikannya. Semua, jika Kakanda mau." Tapi Serunting tidak mau mendengar. Ada sesuatu dalam dirinya yang sudah terlanjur percaya pada apa yang ia lihat, bukan pada apa yang sebenarnya terjadi. Itulah salah satu sifat manusia yang paling menyedihkan. Kadang kita lebih mudah percaya pada curiga kita sendiri daripada pada orang yang sudah kita kenal bertahun-tahun. Malam sebelum pertarungan, Arya tidak bisa tidur. Ia berbaring di atas tikarnya, menatap langit-langit rumah yang retak. Di luar, suara jangkrik mengisi setiap jeda. Seekor cicak bergerak pelan di dinding tanah, dan di dalam dadanya
Ada sesuatu yang terasa seperti beban batu. Ia tahu serunting kuat. Ia tahu pertarungan itu tidak akan adil. Menjelang dini hari, ia pergi mengendap-endap ke rumah kakaknya. Siti membuka pintu. Wajahnya tidak terkejut, seolah ia tahu adiknya akan datang. Mereka duduk berdua di ruang sempit yang hanya diterangi satu pelita. Siti mendengarkan dengan mata yang tidak bergerak, dan ketika Arya selesai berbicara, Siti terdiam lama. Ini adalah momen yang sunyi, tapi penuh gemuruh di dalamnya. Siti mencintai suaminya, tapi ia juga mencintai adiknya. Dan di antara dua cinta itu, ia harus memilih satu kebenaran, bahwa adiknya tidak bersalah. Baiklah, akan kuberitahu kelemahannya. Tapi berjanjilah, jangan bunuh dia. Kamu boleh menutup mata sekarang. Suara ini akan menemanimu. Bayangkan kamu berdiri di padang ilalang yang luas, di bawah langit yang belum sepenuhnya terang. Rumput-rumput tinggi bergemerisik pelan. Angin berembus dari selatan, membawa bau tanah dan daun yang sudah lama tidak diganggu manusia. Di ujung padang, serunting berdiri dengan senjatanya, yakin akan menang. Pertarungan dimulai. Serunting terlalu kuat. Arya terpental, jatuh di antara ilalang. Punggungnya membentur tanah. Napasnya tersengal. Dari sudut matanya, ia melihat ilalang-ilalang di sekitarnya, dan satu di antaranya bergerak, bukan tertiup angin, bergerak sendiri, pelan, seperti menunjuk. Arya mengulurkan tangan, mengambil helai ilalang itu. Ia merasakan sesuatu yang aneh di ujung jari, bukan panas, bukan dingin, tapi semacam dengung yang sangat pelan, seperti bisikan tanah. Ia melemparkannya, dan serunting yang selama ini tak terkalahkan, tiba-tiba luruh. Lengannya lemah, seperti ranting basah. Ia berlutut tanpa tahu mengapa. Alam tidak pernah bohong. Hanya manusia yang kadang lupa cara mendengarnya. Serunting tahu, bukan dari Arya yang menyebutkan nama itu, tapi dari cara bumi terasa berbeda di bawah lututnya saat ia terjatuh. Ia tahu istrinya telah membuka rahasia, dan sesuatu dalam dirinya tidak bisa menerima itu. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia seorang manusia yang sedang sangat terluka, dan luka yang belum sembuh sering memilih untuk pergi daripada bicara. Ia bangkit, berjalan meninggalkan padang ilalang itu tanpa menoleh, meninggalkan istana, meninggalkan Siti, meninggalkan Arya, meninggalkan semua yang pernah ia bangun. Kakinya membawa ia ke Gunung Siguntang, sebuah bukit tua yang dihormati oleh orang-orang Semidang, tempat di mana konon roh leluhur masih berbisik di antara akar pohon dan batu berlumut. Disitulah serunting memilih untuk berdiam. Rasakan bebanmu perlahan mengendur. Kamu aman di sini, di dalam cerita ini. Di antara semua orang yang pernah tinggal di sini, hanya satu yang pernah bertapa selama 2 tahun di bawah pohon bambu tua. Serunting. Ia datang dengan hati penuh bara. Tapi, di hari-hari pertama bertapa, bara itu mulai redup satu persatu, seperti kayu bakar yang sudah habis. Yang tersisa hanyalah abu yang masih hangat, dan dalam keheningan panjang itu, ia mulai mendengar suara angin yang melewati ruas-ruas bambu, suara hujan yang mengetuk daun satu persatu, suara tanah yang diam tapi menyimpan begitu banyak. Waktu berjalan, hari berganti, musim berganti, daun-daun bambu mulai berjatuhan dan menyelimuti tubuhnya. Perlahan, seperti alam yang sedang memeluk seseorang yang sudah lama tidak disentuh. Dan ketika 2 tahun berlalu,
Ada suara yang bukan suara angin, bukan suara burung, datang dari tempat yang tidak bisa dijelaskan. Bangunlah pangeran, kamu telah memenuhi syaratmu. Dalam keheningan itu, ia akhirnya mengerti apa yang selama ini dicarinya, bukan kesaktian, tapi kedamaian. Kesaktian itu datang tidak seperti yang dibayangkannya. Tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada suara menggelegar, hanya sebuah rasa hangat yang bergerak pelan dari dada ke tenggorokan, seperti tegukan air di hari yang panjang. Setiap kata yang kau ucapkan akan menjadi kenyataan. Serunting mencoba, ia menunjuk tanaman tebu di pinggir jalan setapak. Jadilah batu, dan tanaman itu membeku, berubah menjadi batu keabu-abuan di bawah cahaya sore. Ia berjalan lebih jauh, melewati sawah yang kering karena kemarau panjang. Jadilah emas, dan hamparan itu berkilap, tapi serunting tidak mengambilnya. Ia hanya berjalan terus. Ia melewati tanah gersang. Ia berbicara, dan tanah itu menghijau. Ia melewati sungai yang kering. Ia berbicara, dan air mengalir kembali. Ia menjumpai sepasang nenek kakek tua yang duduk dengan mata kosong, dan dari satu helai rambut sang nenek, lahirlah tawa bayi di beranda rumah mereka. Kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada seberapa keras kita bisa memukul, tapi pada apa yang kita pilih untuk lakukan dengan kekuatan itu. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang paling sederhana sekaligus paling dalam hidupnya. Serunting tiba di kampung halamannya menjelang senja. Langit berwarna tembaga. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak lebih pendek dari yang ia ingat. Atau mungkin ia yang sudah lebih besar. Ia berdiri di depan rumah yang dulu ia tinggalkan. Siti, Arya, aku kembali. Keheningan sejenak, lalu suara langkah, lalu dua wajah yang sudah lama tidak ia lihat. Satu dengan air mata yang tidak sempat disembunyikan, satu dengan senyum yang mencoba terlihat biasa tapi gagal. Aku ingin meminta maaf atas semua yang sudah aku lakukan. Aku terlalu sombong, terlalu mudah curiga. Siti menggeleng pelan. Aku sudah memaafkanmu, Kakanda. Bahkan sedari dulu, aku tidak pernah membencimu. Dan Arya yang pernah ia tuduh, yang pernah ia tantang di padang ilalang itu, mengulurkan tangannya. Biarkan malam menjagamu. Kisah ini belum selesai, tapi kamu boleh beristirahat. Begitulah, serunting si pahit lidah tidak dikenang karena kekuatannya saja. Ia dikenang karena perjalanannya dari seorang pangeran yang patah hati dan penuh curiga menjadi seseorang yang berjalan jauh, diam lama, dan pulang dengan hati yang berbeda. Mungkin kamu pernah merasa seperti serunting, merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya, merasa bahwa tidak ada jalan lain selain pergi. Dan mungkin kamu juga pernah berdiri di gunung kamu sendiri dalam keheningan yang panjang, tanpa tahu apakah ada yang menunggu di ujungnya. Kisah ini berbisik bahwa jawabannya ya, selalu ada yang menunggu, selalu ada pulang yang bisa dilakukan. Bukan ke tempat yang sama, tapi ke versi diri yang sudah lebih lapang, lebih mengerti. Dan Siti yang tidak pernah pergi kemanapun, yang hanya duduk dan menunggu dengan hati yang tidak pernah penuh dendam. Mungkin dialah yang paling kuat di antara ketiganya. Terima kasih, Tanah Semidang, untuk cerita yang kamu simpan selama berabad-abad, di dalam batu, di dalam ilalang, di dalam suara sungai yang mengalir melewati lahan tua itu. Sekarang,
Biarkan badanmu tenggelam dalam tempat tidurmu. Biarkan napasmu melambat seperti sungai di malam hari. Kamu sudah cukup hari ini, lebih dari cukup. Selamat tidur, nak. Jika kamu masih terjaga, masih ada satu cerita lagi dari ujung Nusantara yang menunggumu.